Halo semuanya, welcome back at RF Channel on YouTube. Masih bersama dengan Ryan Filbert. Dan kita sudah kembali di hari Senin. Artinya apa? Hari Senin kita akan kembali membahas seri belajar trading forex. Masih bersama dengan saya dan Okta.id, di mana Okta.id adalah salah satu broker forex di Indonesia yang memiliki lisensi dan sertifikasi lengkap. Jadi bila Anda ingin belajar membuka rekening forex untuk trading ataupun ingin mau mencoba bagaimana trading forex itu, Anda bisa membuka Okta.id. Ingat, Okta.id, bukan Okta yang lain. Karena banyak juga yang tanya, Pak, apakah Okta yang ini adalah Okta yang ini adalah sama? Beda. Yang tersertifikasi dan resmi di Indonesia adalah Okta.id. Nah, apa tema pada awal minggu ini yang ingin kita bicarakan adalah mengenai short term trading, yaitu sebuah transaksi yang kalau dari hasil translate-nya ya short, ya berarti pendek, suatu jangka waktu yang pendek dalam trading. Apakah kita mungkin melakukan itu pada forex? Ataupun Anda juga jadi bertanya, apakah saya bisa melakukan short term trading pada instrumen yang lain? Tentu jawabannya adalah selalu bisa. Cuma mungkin menurut pengalaman saya adalah Anda bisa melakukan lebih proper, Anda bisa melakukan lebih tepat untuk melakukan short term trading itu lebih tepat pada market seperti forex. Kenapa? Nanti kita akan bahas lebih jauh. So, stay tune. Dan sebelum ini, kalau misalnya Anda ingin bertanya kepada saya akan kembali mengingatkan kembali. Anda bisa add WhatsApp saya di 0895 0708 0789. Dan sayang sekali seharusnya Okta.id membuat sebuah event di bulan September ataupun Oktober 2020. Namun sepertinya masih harus diundur karena ada PSBB yang kembali diperketat. Dan akhirnya tidak bisa membuat kita bisa kembali bersama-sama belajar. Tapi jangan khawatir, Anda bisa add WhatsApp saya di 0895 0708 0789 bila Okta.id membuat event dan benar live untuk bisa mengundang Anda. Saya akan memberitahukan kepada Anda pertama kali. So, silakan Anda add WhatsApp saya untuk bisa belajar bersama saya juga. Oke, tema kali ini adalah short term trading. Kita mulai, siap? Oke. Pertama, istilah dalam sehari-hari, ada banyak istilah dalam sehari-hari yang mungkin Anda pernah dengar yang ada hubungannya dengan trading jangka pendek. Mungkin Anda bilang namanya ada choppy trade. Choppy trade itu adalah suatu kondisi ketika pasar bergerak dalam kisaran yang sempit. Dan ini menjadi suatu hal yang kadang menurut saya pribadi agak menjadi kontradiktif ketika choppy trade dimirip-miripkan dengan yang namanya short term trading. Kenapa? Karena biasanya seorang trader itu lebih suka mendapatkan kesempatan yang untuk jangka pendek itu justru pada market yang volatile. Sedangkan dalam market yang choppy, yang memiliki kisaran yang sempit, membuat seorang trader sebenarnya tidak diuntungkan kondisinya. Tapi ini kembali lagi ya, ada strategi-strategi yang memang bisa kita gunakan. Dimana choppy trade untuk market yang sudah tetap secara support dan resisten, maka dalam kisaran ini selalu diambil peluangnya, ketika di atas dijual, ketika di bawah dibeli. Artinya ini adalah suatu mekanisme seperti kembali pada video-video kita sebelumnya. Nah, sedangkan ada juga yang disebut dengan scalping method atau scalping trade, yaitu mengambil peluang kecil pada kenaikan atau penurunan sesaat. Jadi bila Anda jeli bahwa beda ya, ketika Anda melihat saham ataupun melihat pada forex akan sangat berbeda, karena forex pada waktu-waktu tertentu, dan kalau Anda ambil untuk 1 minute trade-nya, itu bisa saja candle tuh begitu cepat sekali ngebut dan akhirnya kembali lagi, ataupun kembali turun dengan cepat dan kembali lagi. Nah, scalping method ini mengambil kondisi tersebut untuk bisa mendapatkan keuntungan. Kenapa? Karena mengambil suatu peluang cepat pada kenaikan dan penurunan sesaat. Mungkin ini lebih tepat sebagai short term trade dalam versi saya. Atau speed trading. Jadi melakukan buka tutup dalam waktu cepat. Buka tutup dalam waktu cepat kan memang diperbolehkan juga. Yang namanya buka 1 menit, tutup kan bisa saja. Atau short term trade sendiri ya. Short term ya mungkin menggunakan time frame yang pendek. Karena banyak juga yang tanya, Pak, nggak salah Pak trading forex pakai yang namanya untuk time frame-nya daily. Ya sah-sah saja. Kenapa Sah? Ya kalau saya uangnya cukup lebar untuk menahan margin, saya ingin mendapatkan suatu ayunan yang lebih panjang, masa saya nggak boleh melakukan daily trade, bukan short term trade. Short term trade biasanya lah kurang daripada 1 hari. Atau sniper trading. Sniper trading itu dia menunggu satu kondisi, ketika market terjadi fluktuasi tertentu, dia baru entry.
Ini ya mungkin lebih tepat sebagai sniper trade, dan banyak teman-teman saya juga yang melakukan hal ini gitu ya. Intinya adalah ketidakpastian dalam jangka panjang diambil kesempatan yang singkat untuk mengambil keuntungan. Jadi sudut pandang orang yang melakukan short term trade karena dia berpikir begini, market volatile, market unpredictable. Daripada saya harus stay lama-lama di market, lebih baik saya ambil waktu sesingkat-singkatnya, memanfaatkan keuntungan yang mungkin terjadi dalam jangka pendek untuk saya keluar. Toh dalam jangka panjang dan dalam jangka pendek market sama-sama volatile. Mindsetnya berbeda. Apakah salah? Ya tentu tidak ada yang salah. Segala sesuatu boleh Anda kemukakan, boleh Anda lakukan selama Anda memiliki dasarnya. Kalau nggak memiliki dasarnya kan berarti Anda sedang melakukan spekulasi, betul? So, saya tidak pernah menyalahkan orang yang melakukan short term trade, tapi apa yang harus Anda siapkan ketika Anda mau melakukan short term trading, ini adalah versi dan pengalaman saya. Saya juga betul, saya pernah menjadi seorang short term trade, tapi karena saya bekerja, karena saya punya usaha, saya punya bisnis, itu pun akhirnya tidak bisa serta-merta saya harus ngeliatin pasar setiap saat. Jadi ya saya akhirnya mengambil suatu momentum dan swing trading, bukan short term trade dengan melihat chart yang begitu pendek. Tapi ini tetap menjadi suatu hal yang keren. Kenapa? Anda bisa mendapatkan keuntungan sampai ratusan persen loh. Apakah tidak menarik? Dan memang ternyata kalau Anda memiliki waktu, why not? Anda tidak mempelajari ini, bisa jadi ini adalah bagian dari gaya hidup Anda di kemudian hari, karena Anda sadar bahwa Anda tidak bisa menjadi seorang investor. Ya kan? Oke, next. Apa strategi yang bisa digunakan pada forex untuk hal ini? Nah, yang paling penting Anda harus mengetahui kapan market cenderung konsolidasi, kapan market cenderung volatile dan trending. Nah, oleh karena itu saya akan ambil yang namanya time frame. Dalam market itu ada market yang ramai, ada market yang tidak terlalu ramai. Contoh, yang namanya forex itu kan adalah 24 jam market nih. Sebenarnya 24 jam market bukan marketnya buka 24 jam, namun karena saling berganti untuk buka. Pertama market Sydney, Anda ikut untuk WIB ya, jam 5 pagi sampai jam 2 siang. Lalu market Sydney berganti dengan market Tokyo yang buka jam 7 sampai jam 4 sore. Berarti kan boleh dibilang kita bisa bilang gini, oh Sydney tutup, Tokyo masih buka dari jam 2 sampai jam 4 sore. London buka dari jam 13.00 sampai dengan jam 22.00. Artinya adalah ketika Tokyo tutup jam 16, London buka dari jam 16 sampai jam 10 malam. New York buka dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi. Jadi begitu New York tutup, Sydney buka. Maka secara otomatis dapat kita katakan bahwa forex cenderung 24 jam karena silih berganti. New York tutup, Sydney buka, Sydney tutup, Tokyo buka, Tokyo tutup, London buka, London buka, New York buka. New York tutup, London tutup, New York buka. Nah, tapi kalau Anda perhatikan dengan lebih jeli, sebenarnya ada market yang buka dalam irisan waktu yang sama, yaitu contoh market yang buka secara beriringan dengan beririsan, yaitu adalah jam 7 sampai jam 14, yaitu antara market Sydney dengan market Tokyo. Berarti ada probability market ini lebih ramai karena dari dua pasar yang berbeda tumplak-blek jadi satu. Logik. Dan ada juga market jam 14 sampai jam 16 yang buka dua market jam 20 sampai 22. Maka ini adalah market yang kalau dikategorikan market buka hanya satu jam 5 sampai jam 7 itulah ramai. Maka untuk dua market jelas lebih ramai. Dan ada market yang benar-benar tiga market berjalan beriringan, yaitu antara jam 13 sampai jam 14, yaitu bukanya mau tutupnya Sydney, masih bukanya Tokyo sampai jam 4 sore, dan bukanya London sampai jam 10 malam dibuka dari jam 13. Berarti Sydney, Tokyo, dan London sama-sama buka dalam rentang 1 jam di antara jam 13 sampai jam 14. Kembali ke hukum yang pertama tadi. Short term trade membutuhkan sebuah volatilitas sehingga bisa mendapatkan keuntungan dalam market yang pendek. Kira-kira yang banyak pembeli dan pelakunya atau penjualnya lebih berpotensi market fluktuatif atau yang sepi pengunjungnya? Jawabannya adalah yang banyak, yang ramai. Jelas saja ketika tiga market ini jam 13 sampai jam 14 menjadi sebuah tanda kutip golden time. Ataupun yang dua market. So, bila Anda adalah short term trade, coba concern juga mengenai hal ini sehingga Anda bisa mendapatkan market yang lebih sesuai dengan strategi Anda. Oke, next. Apa strategi yang bisa digunakan pada forex untuk hal ini? Jawabannya adalah
selain waktu yang golden time, yang kedua adalah pair yang ramai atau liquid. Jadi ada pair tertentu, currency tertentu yang tidak lebih liquid dibandingkan currency yang lain. Contoh, saya katakan euro US dollar itu mengambil 28% dari likuiditas pasar. Sedangkan GBP US dollar dan juga US dollar terhadap yen itu 13% saja dalam bentuk likuiditas secara keseluruhan. Dan ada yang kecil, let's say kita bicara seperti pound sterling terhadap yen hanya 4%, euro terhadap yen hanya 4%, ya. Lalu ada juga Swiss franc juga, ya, ada Australian dollar, US dollar 6%. Ini menjadi tidak terlalu menarik. Jadi setelah Anda tahu bahwa ada jam tertentu menjadi golden time, yang kedua dalam Anda melakukan short term trade juga Anda harus berada di pair yang memiliki likuiditas yang tinggi. Untuk apa, Ren? Kan tadi sudah jelas. Hukumnya adalah kita ingin mencari suatu kesempatan dalam waktu sesingkat-singkatnya mendapatkan volatilitas setinggi-tingginya. Berarti dua hukum ini sangat penting untuk Anda ambil perhatian. Oke? Selanjutnya adalah apa strategi yang bisa digunakan pada forex untuk hal ini? Oke. Kedua adalah short term trade biasanya lebih proper dengan strategi breakout, bukan dengan strategi buy on support atau sell at resist. Kalau misalnya Anda sudah ikuti 10 daripada serial kita belajar trading, saya membahas untuk buy on breakout ataupun sell ketika breakdown ke bawah, maka mungkin hanya pada beberapa video. Namun saya lebih kepada support dan resisten, buy on support dan sell pada resisten. Kenapa? Karena saya adalah seorang daily trade yang melihat secara chart daily, bukan chart 5 minutes ataupun 1 minutes. Tapi bila Anda ingin menjadi short term trade dengan sudut pandang scalper lah, sniper atau apapun, setelah Anda mempersenjatai dengan dua hal tadi mengenai waktu dan juga pair, maka yang ketiga bagian ini adalah yang harus Anda perhatikan. Biasanya Anda harus bersudut pandang buy on breakout. Jadi ketika dia break baru di buy, dan kalau dia jebol malah Anda sell. Ini baru lebih proper kalau Anda mau dapatkan metode short term trade yang mendapatkan potensi lebih cepat. Kenapa? Karena biasanya breakout itu akan terus melaju sampai dengan ke resisten selanjutnya. Sedangkan break ke bawah, down ke bawah, itu ketika jebol support maka dia akan tertekan sampai dengan support selanjutnya. Dan ini adalah sebuah kesempatan yang mau kita ambil. Contoh skenario, buy ketika menembus resisten, di mana stokastik membuat sloping up. Ini jadi kalau Anda mau mengambil bukan hanya support dan resisten, tapi mau melihat kekuatan tren. Jadi Anda akan mengambil buy, ini ada resist, Anda akan buy ketika tembus, dan Anda pastikan stokastiknya juga sedang naik. Kenapa? Karena Anda mau memastikan ini bukan false breakout. Kalau misalnya false breakout kan begitu kena langsung turun. Biasanya kenapa seperti itu? Karena sudah tidak ada kekuatan untuk tren naiknya. Maka perhatikan dengan menggunakan stokastik untuk mengukur kekuatan tren. Dan perhatikan support dan resisten untuk memastikan di mana Anda harus buy dan di mana Anda harus sell. Dan demikian dengan sebaliknya. Ketika menembus support, berarti sedang turun. Anda kan berarti mau sell dong. Kalau Anda mau sell, Anda juga harus perhatikan stokastiknya. Apakah dia sloping down? Kalau sloping down dan membesar, maka kemungkinan dia akan downtrend beneran. Dan Anda akan bisa mengambil sampai dengan batasan support selanjutnya. Support, jebol, sell, buy baliknya di sini. Anda sell di sini, buy baliknya di sini. Nah, ini adalah biasanya strategi choppy trade ataupun scalper lah, ataupun short term trade atau apapun lah Anda mau menamai. Intinya adalah dalam jangka yang sangat pendek. Ini adalah yang bisa Anda ambil perhatian. Nah, contoh sederhana, ada sangat banyak waktu untuk Anda bisa mengambil kesempatan ini. Contoh, ini saya ambilkan di euro US dollar, saya ambilkan M5 berarti 5 menit. Maka yang Anda harus lakukan, Anda sell pada bagian ini. Oke. Lalu ketika Anda sell pada bagian ini, sebenarnya target Anda sampai sini. Kalau Anda tunggu sampai 5 menit selanjutnya, maka sebenarnya Anda tercapai. Kenapa? Karena Anda sell ketika jebol, Anda sampai sini, buka candle selanjutnya, dia lanjut. Berarti Anda taking profit pada stopan selanjutnya. Nah, kalau yang paling asik adalah 5 menit selesai. Belum 5 menit selesai. Contoh, ini kan Anda ambil sell di sini, dan ternyata dia turun
sampai sini, Anda sudah taking profit. Berarti Anda setiap satu stopan saja. Dan coba perhatikan, ini sloping down. Ini sloping down. Ya kan? Nah, jadi ini yang Anda gunakan sebagai konfirmasi untuk downtrend sinyal yang sedang muncul pada Fibonacci Anda. Dan kalau Anda tanya, Pak, bagaimana cara menarik Fibonacci? Wah, menarik Fibonacci sudah lewat nih. Anda harus tonton pada video-video sebelumnya karena kita sudah berikan tutorial bagaimana cara menarik Fibonacci-nya. Nah, dan demikian juga sama pada posisi yang selanjutnya di sini, ketika dia balik berarti kan sebenarnya menjadi breakout ke atas kan. Berarti break resist. Ingat loh, ketika support dijebol, maka akan menjadi resist. Betul nggak? Ketika resist ini dijebol berarti menjadi breakout. Kita di sini Anda mengambil sudut pandang yang berbeda, yaitu apa? Disebut dengan breakout. Breakout berarti Anda buy dengan target mana? Target stopan selanjutnya. Seperti itu. Atau kalau Anda terlewat pada bagian ini, Anda menunggu sampai melewati bagian ini. Ketika lewat, maka ketika lewat berarti breakout juga dong. Breakout dengan target selanjutnya di sini. Nah, jadi Anda bisa mengambil kesempatan buy dan sell di sini untuk taking profit. Oke, nah untuk yang breakdown lagi, misal ini bisa, ya, ini bisa, ini juga bisa. Tapi kalau ini langsung skenario-nya langsung dapat nih taking profit. Kalau di sini kan Anda akan konsolidasi 15-20 menit, ini menjadi tidak proper. Ada orang yang hanya menunggu sampai dengan 2 candle saja. Artinya 10 menit strategi tidak berjalan, dia sudah harus get out. Itu strategi yang pertama. Kita bahas pada selanjutnya bagaimana caranya untuk mengawal keuntungan ataupun bagaimana menyikapi strategi yang salah. Dan juga sama, ketika Anda sell di sini, maka Anda sebenarnya harus keluar di sini. Dan demikian ketika dia breakout ke atas, buy di sini, maka Anda harus exit di sini. Oke, ini yang paling asik. Set, langsung selesai. 1 candle, artinya 5 menit saja Anda sudah profit. Seperti itu. Dan demikian. Jadi banyak orang, nah ini yang paling seru ya. Yang paling seru ini sebenarnya ini yang paling hebat nih. Karena apa? Karena ambilnya banyak sekali. Dari sini di sell, di buy balik di sini. Berarti ini memiliki range profit paling besar. Dan masih dalam keadaan sloping down. Ini adalah dalam keadaan sloping up. Ya kan? Sloping up, Anda perlu 5 menit selanjutnya untuk taking profit. Seperti itu. Jadi kalau Anda melakukan dengan strategi dalam jangka pendek, maka ini adalah strategi yang lebih tepat dibandingkan Anda buy on support atau sell on resist. Yang Anda harus lakukan adalah buy-nya ketika breakout dan sell-nya ketika breakdown. Seperti itu. Nah, biasa dipadukan dengan yang namanya buy stop dan sell stop. Jadi karena Anda sudah tahu, Anda tarik garis Fibonacci, yang tadi Anda tarik garis Fibonacci, Anda juga nggak mungkin tungguin, bisa jadi Anda terlewat, maka Anda harus melakukan buy stop atau sell stop. Ya, buy stop adalah memasang harga beli di atas harga saat ini, sell stop adalah memasang harga jual di bawah harga saat ini. Kan Anda punya garis, Anda masih di sini, Anda mau jual di sini, berarti kan Anda memasang sell stop kan, agar Anda bisa menjual di bawah kondisi harga saat ini. Seperti itu. Nah, dan setelah Anda membelinya, ada beberapa manajemen risiko yang harus Anda perhatikan. Bagaimana kalau salah? Kalau salah sederhana saja. Bila ternyata Anda sell dan ternyata dia berbalik pada candle selanjutnya sehingga ditutup di atas daripada garis ini, maka itu adalah stop loss Anda. Versi pertama. Versi kedua adalah Anda bisa melakukan trailing stop. Trailing stop itu adalah Anda mengawal. Jadi bila mana dia berbalik arah, dia akan melakukan otomatis stop loss. Contoh, trailing stop memasang stop loss teradjust, stop lossnya digeser setiap di setup X point. Dan saya tidak tahu, tapi saya tidak menggunakan ini pada Android ataupun pada device, tapi kalau pada laptop ada trailing stop. Setelah Anda open, maka Anda bisa trailing stop. Hanya bisa disapa pada versi desktop. Correct me if I'm wrong pada bagian ini. Karena kalau untuk swing trading saya tidak menggunakan trailing stop, tapi saya hanya menggunakan taking profit dan stop loss. Misal kita long di 1200, di trailing stop 15. Maka ketika dia naik ke 1216, maka stop lossnya akan dipasang di 1201. Jadi dia akan selalu berjalan ke 15. Jadi begitu dia 1217, maka dia akan di-adjust di 1202. Diselisihkan 15. Nah, jadi Anda bisa menjaga. Jadi kan kalau misalnya Anda long di 1200 dan ternyata dia benar turun sampai dengan 1202, Anda sebenarnya kan tidak rugi.
Kenapa? Karena 1200 ke 1202. Wah Pak, nggak dapat dong 1217. Nah, iya namanya juga market berbalik. Mana ada yang pernah tahu? Kalau semua tahu jadi dewa semua gitu ya. So ini adalah bagian dari yang namanya short term trade, dan Anda bisa coba sendiri untuk metode ini. Bila Anda belum memahami metode ini dan Anda mau memulai dan mengawalinya, lebih baik Anda mencoba pada virtual trading. Dan untuk Okta.id adalah broker yang terdaftar dan terregulasi resmi di Indonesia, juga menyediakan yang namanya virtual account, yang cara daftarnya sangat mudah. Anda daftar langsung dengan masukkan nama, email, dan nomor handphone Anda verifikasi, maka Anda sudah bisa membuat virtual account trading yang juga bisa Anda input pada MetaTrader Anda untuk virtual accountnya. Jadi Anda juga bisa cek pada video-video sebelumnya, dan kita akan lanjut pada video selanjutnya di minggu depan. Stay tune di RF Channel on YouTube. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.